أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua insyaallah yang hadir husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran Allah pernah berkata atau berfirman, kata Allah di dalam Al-Quran, lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai' illa kabasitin kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighihi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Di dalam ayat yang lain Allah berkata wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam pernyataan seorang profesor bernama Haji Yunahar Ilyas, Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas menuliskan dalam kitabnya setidaknya ada 20 karakter, ada 20 sifat atau ada 20 sebab yang menjadi batalnya syahadat seseorang. Ini persoalan akidah yang beliau tuliskan dalam kitabnya Aqidah Al-Aqidah atau Kuliah Aqidah, yang beliau menukil dari pernyataan seorang ulama yang bernama Said Hawa. Said Hawa menuliskan setidaknya ada 20 hal yang bisa merusak akidah, terkhusus syahadat seseorang. Ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada konsekuensi. Salah satu konsekuensi yang terjadi adalah atau dampak daripada syahadat itu adalah perilaku seorang mukmin. Tetapi perilaku seorang mukmin ini juga berpengaruh pada proses syahadat tersebut. Artinya adalah syahadatnya bisa batal kalau seandainya perbuatan-perbuatan yang 20 itu mereka lakukan. Batal secara terputus, atau kondisi kedua, rusak, syahadatnya rusak. Nah, di poin yang ke-20, di poin yang ke-17 itu ada kalimat yang sederhana yang Allah sampaikan tadi di dalam Al-Quran, lahu da'watul haq. Kata Allah, persoalan kebenaran itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu ada di tangan Allah. Maka pertanyaannya adalah bagaimana seorang mukmin memposisikan diri dia pada persoalan tersebut. Karena di poin yang ke-18 itu dari 20 poin tadi, ini mengulang daripada yang sebelumnya. Poin ke-18 itu adalah beribadah kepada selain Allah. Memang tak ada mungkin hari ini orang yang mengatakan ibadah kami bukan untuk manusia, kami ibadah untuk Allah. Tapi proporsionalnya untuk Allah dan untuk dunia itu berbanding sejalan atau lebih banyak mana? Sehingga persoalannya adalah ibadahnya manusia sekarang itu bukan ya'budullah tapi ya'budud dunya. Ibadatud dunya bukan ibadatullah. Maka porsi yang kita berikan untuk agama dan porsi yang kita berikan untuk dunia.
Sehingga tak salah ketika Said Hawa mengatakan adalah beribadah kepada selain Allah. Ada orang-orang hari ini dalam dunia pemikiran itu memudahkan segala hal. Saking memudahkannya segala hal tadi, mereka benturkan antara kepentingan agama dengan kepentingan dunia. Nah, ketika kepentingan dunia dibenturkan dengan kepentingan agama, mereka tidak jadikan agama sebagai dasarnya, tidak. Tapi mereka dahulukan kepentingan dunia dengan alasan sosial. Padahal tak begitu. Kata Said Hawa tidak begitu. Diperjelas oleh Kiai Haji Profesor Dr. Haji Yunar Ilyas, yang benar itu adalah kepentingan agama didahulukan baru kepentingan dunia. Artinya porsi yang lebih tepatnya adalah akhiratnya baru kemudian dunianya. Tetapi yang dibenturkan hari ini tidak begitu. Lebih penting dunianya ketimbang agamanya. Oh, kita tidak merasa, itu faktanya. Ketika ini dihadapkan kepada kita, kita pilih yang mana? Itu yang pertama, beribadah kepada selain Allah. Itu maksudnya. Kalau menyembahnya jelas menghadapnya ke kiblat, Ustaz, kami sholat benar, sholat jalan, tapi mohon maaf porsi dunia lebih banyak, sama. Itu yang dikecam oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, porsi dunia kita lebih banyak daripada porsi agamanya. Sehingga yang dimaksud dengan menyembah dunia tadi adalah yang menjadikan dunia ini sebagai tempat bagi dia, bukan agama. Itu Nabi sebutkan dalam hadisnya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya itu, dunia ini disebut sebagai barakatul ard, barakatul ardi. Di dalam dunia ini, kata Nabi, itu semuanya ada keberkahan. Cuma Nabi perjelas dengan hadisnya, faman akhadha bihaqqihi wa wada'a fi haqqihi. Kalau dia ngambil dengan cara yang benar dan dia letakkan dengan cara yang tepat, tilkal mauna huwa, itulah kebaikan yang sesungguhnya. Tapi kemudian sebaliknya, faman akhadha bi ghairi haqqihi, orang yang mengambil dunia ini bukan pada tempatnya, bukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tepat, bukan melandaskan kepada agama, apa kata Nabi? Kana kalladhi ya'kul wa la yashba. Dia seperti orang makan tapi tak pernah ada puasnya sama sekali. Itulah dunia. Jadi orang dengan porsi dunia tadi itu selalu dunia. Ketika dihadapkan akhirat atau agama kepada dia, dia tak pernah merasa puas dengan dunia dia tadi. Makalah ini konsep qanaah yang dibangun oleh para ulama. Apa maksud qanaah tersebut? Merasa cukup dengan apa yang didapat. Pertanyaannya adalah, mana yang kita kedepankan? Merasa cukup dengan agama atau merasa cukup dengan dunia? Manusia hari ini cukup, kami sudah punya pengetahuan sedikit tentang agama, sudah cukup. Tapi dengan dunia tidak. Yang kami dapat sudah cukup, harusnya begitu. Tapi tidak bisa. Kalau kita tidak mengusahakan dunia, kita nggak akan dapat apa-apa. Apa bedanya? Artinya ruangnya, porsinya lebih banyak ke dunianya ketimbang kepada agamanya. Kalau di agama kita bisa katakan, cukuplah pengetahuan agama kami yang sedikit ini bisa membawa kami kepada yang baik. Tapi ketika dengan dunia tidak, oh tidak cukup, ini kurang, semua kurang. Makanya disebut oleh Nabi, kana kalladhi ya'kul wa la yashba. Mereka seperti orang yang mengambil, memakan sesuatu tapi tak pernah ada puasnya sama sekali. Yang ke-19, di dalam pernyataan Said Hawa tadi, mengkafirkan orang Islam atau menghalalkan darahnya, atau tidak mengkafirkan orang kafir. Tidak mengkafirkan orang kafir. Di dalam hadis yang lain ada dua, man kaffara fahuwa kafir, yang mengkafirkan manusia dia kafir. Tapi di dalam pernyataan yang lain, man ahlakan nas fahuwa ahlaku, yang menghancurkan manusia dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin ke-19 ini sebenarnya sederhana. Yang pertama kalau kita lihat adalah orang kafir itu kafir hakikatnya, tidak bisa diganti, tidak bisa. Tapi Ustaz, kata orang liberal sekarang ini tidak ada orang kafir. Orang kafir itu dulu aja yang ada. Kafir itu kafir Quraisy, kata orang liberal. Siapa bilang? Kalau kita tinjau dari makna kafir itu sesungguhnya, makna kafir itu orang yang menutup diri.
Setiap orang yang tidak masuk ke dalam Islam, dia menutupi diri dia daripada kebenaran, maka bisa disebut dengan kafir. Arti makna, secara makna. Artinya, kalau kita, oh ini dulu pernah rame, tidak ada kafir yang ada non-muslim. Nah ini poin penting sebenarnya. Ini persoalan akidah. Tidak mengkafirkan orang kafir, justru itu masalah. Justru membenarkan perbuatan orang kafir juga masalah. Orang kafir berbuat dengan persoalan keagamaan mereka, kita benarkan, ini yang menjadi masalah. Maka disebut dengan pluralisme. Ini membenarkan agama. Kalau mengakui keberadaan agama yang lain, oh di Indonesia ini memang banyak agama, kita akui. Tapi kalau membenarkan agama yang lain, itu persoalannya akidah. Pluralisme, itu tidak bisa. Dan konsep akhir dunia ini pluralisme. Konsep akhir dunia yang dibangun oleh kaum orientalis dan kafir Yahudi hari ini adalah pluralisme. Menggabungkan tiga agama dalam satu agama. Islam, Nasrani, Yahudi menjadi satu agama. Namanya Abrahamic Religion. Agama Ibrahim. Karena turunan agama yang tiga ini, menurut mereka sama bapaknya, Ibrahim. Ini persoalannya di situ. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin tadi, kalau kita tidak mengkafirkan orang kafir, artinya adalah kalau memang mereka kafir, ya memang pasti kafir dia. Apapun yang dia buat, ada satu konsep yang harus dipahami untuk kita semua sebagai orang beriman. Sebaik-baiknya kafir, mati masuk neraka. Sebaik-baiknya kafir, mati dia masuk neraka. Seburuk-buruknya muslim, tapi kalau tidak mati dalam keadaan kafir, tidak mati dalam keadaan kafir, maling dia, mati dia, tapi dicuci dulu deh. Setelah dicuci, dia masuk ke dalam, bisa dimasukkan ke dalam surga. Seburuk-buruknya muslim, kalau tidak mati dalam keadaan musyrik, kafir, nifak, 3. Kalau tidak mati dalam keadaan musyrik, kafir, nifak atau munafik, masih ada peluang bagi mereka untuk masuk ke dalam surga. Tapi orang kafir, apapun dia, sebaik apapun dia bersama kita, mati tetap masuk ke dalam neraka. Itu iman. Itu akidah yang wajib dipahami oleh setiap muslim. Karena sekarang ini banyak yang suka membedakan. Oh, kami, orang-orang itu baik sekali dengan kami. Apalagi masuk ke rumah sakit mereka, oh baik sekali. Perbedaannya, pelayanannya bagus. Ini iman, Pak, iman. Ini iman. Kami lebih baik belanja di sana. Orang kafir tapi baik dia. Ini muslim tapi bejat dia. Kenapa perbandingannya begitu? Apa tidak ada tempat yang lebih baik di sisi orang muslim? Terkhusus bagi orang-orang beriman. Karena perbandingan yang Anda lakukan tidak tepat. 1 berbanding 1, minor berbanding mayor. Itu nggak cocok, Pak. Makanya mohon maaf, ada satu penelitian yang mengatakan begini. Penelitian ini sangat-sangat rusak sekali. Apa kata mereka? Semakin ateis negara tersebut, semakin sejahtera. Artinya, kalau Indonesia ini adalah negaranya mayoritas muslim, semakin apa? Semakin celaka. Itu pernyataan yang sangat tidak baik sekali. Pertanyaannya adalah, mengapa yang rusak itu muslim, yang maling itu Islam, yang mencuri sendal hari Jumat adalah muslim? Ini perbandingan contoh. Mengapa yang mohon maaf, yang suka merusak, yang suka maling, itu orang muslim? Penelitiannya di negara muslim. Tapi coba kita kembalikan penelitiannya di negara kafir. Siapa yang maling, siapa yang mencuri, siapa yang merusak, siapa yang melakukan kerusakan? Kafir semua. Pertanyaannya adalah, kita hari ini dibenturkan dengan siapa? Ini gaya berpikir, Pak, logika. Artinya logika apa? Untuk agar kita bisa menerima toleransi terhadap agama-agama yang lain. Artinya, dari sisi toleransi kalau kita kedepankan, tidak ada kafir bagi orang kafir, tidak ada berlebihan bagi seorang muslim. Itu yang terjadi. Kalau dalam bahasa pemikiran, ini disebut dengan tasyabbuh dalam agama. Mengurangi nilai-nilai, mengaburkan nilai-nilai agama. Sehingga yang muncul hari ini dalam benaknya orang-orang muslim adalah, oh, tidak ada bedanya antara kafir dan muslim, tidak ada. Semua tetap sama masuk dalam surga. Pertanyaan itu, di dalam agama kita benarkah? Salah. Karena yang kafir mati sebaik apapun dia, mati masuk neraka. Yang muslim tapi dia tak mati dalam keadaan kafir, musyrik ataupun nifak, mereka mati
dalam keadaan tidak mati dalam keadaan 3 tersebut, masih ada potensi bagi mereka untuk masuk ke dalam surga. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini poinnya akidah, ini poinnya iman yang mesti kita sampaikan agar kita orang-orang mukmin ini bisa menilai, bisa melihat sejauh mana kita mampu melangkah sebagai seorang mukmin. Benarkah, salahkah? Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran agar kita bisa tetap istiqamah dalam keimanan kita. InsyaAllah kita semua termasuk yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.